Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah, anak-anak soleh yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran tematik. Seperti biasa, kita akan belajar tematik secara online dengan bantuan dari video yang Ustadz buat hari ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadikan ilmu yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak soleh, kita sudah berdoa, maka dari itu kita bisa langsung mulai belajar. Nah, kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya di pembelajaran 3. Nah, hari ini kita lanjutkan di pembelajaran 4. Nah, anak-anak silakan dibuka bukunya di pembelajaran 4 ya. Pembelajaran 4 itu mulainya di halaman halaman 97 tentang permainan tradisional. Jadi permainan tradisional ini adalah permainan anak-anak zaman dulu, tapi masih bisa digunakan atau dimainkan pada anak-anak zaman sekarang, asal dibuat alat dan bahannya. Oke, sekarang di sini di halaman 97 ini ada pembelajaran 4, kita baca bareng-bareng. Setiap daerah di Indonesia memiliki permainan tradisional. Coba ingat, permainan tradisional apa yang berasal dari daerahmu? Ayo kita mengenali permainan tradisional berikut. Nah, ini contoh permainan tradisional yang ada di negara kita, yaitu permainan dampu. Atau kalau di tempat lain ada yang juga sebutnya engklek. Ada juga yang sebutnya sonda. Nah, cara mainnya gampang. Ini pasti kalian sudah pernah, hampir semuanya pernah lihat mungkin ya. Cuman mungkin belum tahu cara mainnya. Jadi cara mainnya itu dia pertama lempar dulu batu ke sini misalnya nih. Tunggu bentar digedein. Nah, lempar batu dulu pertama misalnya ke sini. Tak, nggak boleh lemparannya itu nggak boleh keluar dari kotak. Nah, kalau udah lempar sini, kita harus melangkah, nggak boleh menginjak batunya. Misalnya kotaknya di sini, batunya ada di sini, maka kita nggak boleh melangkah ke kotak yang ada di sini. Jadi dari sini kita langsung loncat ke sini. Tek, tek. Terus dari sini menapak dua kaki. Nah, di sini lompatnya satu kaki. Lompat satu kaki, satu kaki. Nah, yang dua ini dua kaki, napak. Nah, ini satu kaki lagi, dua kaki. Terus putar balik, lompat satu kaki, dua kaki, satu, satu. Ambil batunya yang tadi kita lempar, diambil, maka lompat lagi. Nah, itu ya sedikit penjelasan tentang permainan tradisional engklek. Nah, kalau di sekolah kita bisa mainkan ya. Cuman kalau di rumah ya kalau misalnya mau coba ya digambar ya seperti ini. Tempat permainannya di luar ruangan atau di halaman. Kapur untuk menggambar petak, batu atau pecahan genting. Nah, batu atau pecahan genting untuk dilempar tadi, kapur untuk menggambarnya. Cara bermainnya, pemain melompat satu kaki pada petak permainan. Nah, gitu ya. Ini contoh permainan tradisional. Permainan tradisional itu udah lama sama orang tua kita yang mainin, tapi kita bisa juga kalau memang masih mau memainkannya. Nah, yang ini dilewatin saja, cukup permainan tradisional contohnya satu aja. Sebenarnya masih banyak ya permainan tradisional, contohnya lagi egrang. Egrang itu dulu tadi waktu SD suruh buat egrang, dibawa ke sekolah terus mainkan. Egrang itu yang pakai bambu, jalan di atas bambu. Kayak gitu. Nah, itu seru gitu. Oke, kita balik di halaman selanjutnya, itu permainan tradisional. Bangsa Indonesia memiliki banyak permainan tradisional. Siapa saja dapat memainkan permainan tradisional. Permainan tradisional tidak membutuhkan biaya dan mudah dilakukan. Ibu guru menjelaskan apa itu permainan tradisional. Bu, apa yang dimaksud dengan permainan tradisional? Permainan tradisional adalah permainan asli bangsa Indonesia.
Kapan permainan tradisional diciptakan? Permainan tradisional diciptakan pada masa lalu. Iya, masa lalu jadi diciptakannya, tapi masih bisa dimainkan sampai hari ini. Nah, ini di checklist yang benar dan yang salah. Permainan tradisional diciptakan pada masa sekarang. Betul atau salah? Iya, salah ya. Oke, nomor 2 sampai nomor 5-nya gampang ya, tinggal checklist atau disilang. Kalau sudah, kita lihat di halaman selanjutnya, yaitu di halaman, nah ini, halaman 99. Ayo mencari tahu. Aturan pada permainan tradisional mudah dipahami. Dengan begitu, permainan tradisional mudah untuk dimainkan. Anak-anak menyukai permainan yang mudah dimainkan. Permainan lain yang mudah dimainkan dan digemari adalah permain gelembung sabun. Perhatikan gambar di samping. Arin dan Ino bermain gelembung sabun. Gelembung merupakan lapisan tipis benda cair. Di dalam gelembung terdapat udara. Udara adalah benda gas. Nah ini ya, jadi kamu pasti sering main ini. Pernah lah, minimal pernah, walaupun nggak sering. Atau kalau lagi mandi suka iseng gitu kan, pakai sabun colek atau sabun sampo ya kan, atau sabun cairnya di tangannya diginiin terus ditiup gitu. Nah itu termasuk permainan yang sederhana tapi bikin seneng gitu ya. Ketika gelembungnya jadi kita seneng gitu ya. Nah gelembung itu termasuk benda apa? Benda cair, tapi paling tipisnya benda cair. Tapi pas di dalamnya itu ada udara. Nah udaranya itu termasuk benda gas gitu ya. Nah di sini kamu sebutkan permainan lalu termasuk wujud apa dia. Contoh di sini bermain pistol air. Pistol air dia ada wujud apa aja? Pistolnya itu apa? Iya, padat pistolnya ya. Pistolnya itu padat. Apa yang benda padatnya itu? Yaitu pistolnya. Lalu airnya. Cairnya berarti air di sini. Karena airnya itu termasuk benda cair. Lalu gasnya ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada dicoret. Coba misalnya sepak bola. Dalam permainan sepak bola. Sepak bola, bolanya yang termasuk benda padatnya apa aja? Bola. Ada nggak benda cairnya? Nggak ada ya. Gasnya juga nggak ada. Gitu, cukup. Berarti benda padatnya bola. Apalagi misalnya main Lego. Lego ya, misalnya Lego. Lego itu benda padatnya apa? Baloknya atau legonya. Cairnya nggak ada, gasnya nggak ada. Nah, nomor 5 terserah kamu. Permainannya apa aja ya. Nah, kalau udah nanti langsung buka halaman selanjutnya, yaitu di halaman 100. Di halaman 100 ini ada contoh karya seni lagi. Kalau kemarin kita belajar karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi itu karya seni yang bentuknya kita cuma bisa mewarnainya atau datar gitu ya, tidak timbul gitu ya. Tidak timbul. Nah, untuk yang 2 dimensi ini biasanya kita lukis atau kita kita warnai ya, kita warnai. Lalu kita misalnya kita print atau kita gambar. Itu 2 dimensi. Tapi kalau 3 dimensi dia biasanya timbul gitu ya. Contohnya kemarin 3 dimensi itu kita udah praktekkan, yaitu membuat biji-bijian ya, gambar menggunakan biji-bijian. Itu contoh 3 dimensi karena bahan yang kita gunakan itu menciptakan efek timbul pada gambarnya itu karena bantuan dari bahannya itu, yaitu misalnya biji jagung, biji kacang hijau dan lain sebagainya. Lalu di sini di pelajaran ini kita belajar lagi satu, yaitu teknik melukis ya. Teknik melukis di sini melukis dalam membuat karya seni kita membutuhkan banyak benda. Saat membuat karya lukis kita membutuhkan kertas dan cat. Jadi menggunakan cat air atau cat yang biasa untuk misalnya mengecat ini nih besi gitu ya, atau cat khusus. Tanpa kertas dan cat, karya lukis itu tidak akan ada. Iya, karena dia butuhnya itu. Biasanya sama kuas dilukis. Amati kembali karya lukismu. Mungkin tidak seperti benda aslinya, namun kamu membayangkan bahwa lukisanmu seperti benda aslinya. Karya lukis ini disebut karya imajinatif karena kamu berusaha mengimajinasikan yang ada di pikiran kamu itu ke dalam, mengimplementasikan ya, mengaplikasikan, menerapkan, menggambarkan, menuangkan apa yang ada di pikiran kamu
ke lukisan. Nah, itu contoh karya seni imajinatif, yaitu lukis. Itu cukup kamu tahu aja dulu ya, karena kalau untuk dipraktekkan susah bahannya. Nah, kalau ini di sini ada soal cerita. Ibu membawa 6 buah apel. Ibu akan meletakkan apel pada 3 piring sama banyak. Berapa apel pada setiap piring? Berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi setiap piring berisi 2 apel. Ya, jadi ada 6 dimasukin ke 3 piring. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Pas 6. Jadi satu piringnya ada 2. Nah, sekarang kebalikannya. Ada 6 apel, tapi cuma ditaruh ke 2 piring. Satu piringnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, satu piring ada 3. Jadi setiap piring berisi 3 apel. Nah, ini adalah penjelasan bahwa perkalian adalah kebalikannya dari pembagian. Makanya Ustadz pengen kamu tuh hafal dulu perkalian. Ketika kamu sudah hafal perkalian, maka pembagian itu akan jadi lebih mudah karena kamu cukup membaliknya saja. Contohnya ini. 2 kali 3 sama dengan 6 ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Lihat, 2-nya merah, 3-nya hijau, 6-nya kuning. Ini cuma dibalik doang. 2 kali 3 sama dengan 6. 6-nya kita taruh depan. Jadi bilangan yang akan kita bagi. 6-nya taruh di depan, dibagi 3. Dibagi yang ini. Maka hasilnya yang ini. Yang merah ini, 2. Begitu juga sebaliknya. 6 dibagi 2. Sama dengan 3. Jadi kebalikannya doang. 2 kali 3, 6. 6 dibagi 3, 2. 6 dibagi 2, 3. Gitu ya. Jadi memang pembagian itu kebalikan dari perkalian. Makanya itulah pentingnya kamu menghafal dulu perkaliannya. Supaya hafal dulu. Minimal sampai perkalian 5 saja. Itu kelas 2 udah bagus. Nanti 6, 7, 8, 9, 10-nya tinggal diteruskan di kelas 3. Syukur-syukur bisa hafal di kelas 2 ini. Nah, ini contohnya lagi. Contoh kerjakan ya. 3 kali 5, 15. 15 dibagi 3 berarti 15 dibagi 3. Berarti jawabannya ininya. Nah, kalau yang ini 15 dibagi 5. Berarti yang belum disebut yang mana? Ini. Betul, 15 bagi 3, 5. 15 bagi 5, 3. Nah, coba Ustadz pengen kamu kerjakan sampai nomor 5 supaya Ustadz lihat apakah kamu sudah memahaminya atau belum gitu. Ustadz kalau dibalik gimana kayak nomor 2 nih? Sama aja ya, 24 dibagi berapa hasilnya 6. Di sini 4 kali 6, 24. Berarti 24 dibagi berapa hasilnya 6. Berarti dibagi yang belum muncul, ya ini. Berarti dibagi 4. 24 dibagi berapa hasilnya 4. 24 dibagi berapa hasilnya 4. Mana yang belum muncul? Yang ini. Berarti ini jawabannya. Gitu anak-anak soleh. Baik, untuk pembelajaran 4 segitu saja. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan lagi silahkan ditanyakan ke Ustadz. Insya Allah Ustadz akan bantu jawab. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah.